Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita di kesempatan ini kita berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, khususnya jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023 ini. Di kesempatan ini kita akan berbagi informasi ini yang sangat penting sekali ya. Di sini ada 3 kondisi untuk kartu keluarga atau SKD, yang mana di sini nanti adalah penentunya ya. Jadi teman-teman itu bisa daftar di jalur pendaftaran apa saja. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi harus hati-hati ini saat memilih opsi ini ya, atau pilihan ini, karena jika salah pilih ya, artinya jika kondisinya salah ya, itu bisa saja ya teman-teman itu tidak bisa ikut jalur pendaftaran. Nah, ini teman-teman nanti di sini ya, ketika pengajuan PIN, di sini ada penjelasan kondisi ya. Ini kalau diupload KK-nya atau mungkin domisilinya ya, atau mungkin domisili nanti tergantung ini ya. Yang kalian upload itu KK atau domisili, ini hati-hati. Terus ini tentunya ada hubungannya dengan tahap dan jalur teman-teman ya. Jadi nanti di tahap 1 ini, di tahap 1 itu kan ada ini ya, di tahap 1 itu ada 3 jalur ya. Ada afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan juga hasil lomba. Nah, ini tentunya ketika salah memilih ya, ketika salah memilih pilihan, nah ini bisa saja teman-teman nanti tidak bisa mengikuti di tahap 2 ya. Misalkan di tahap 1 ini tidak diterima ya, tidak diterima. Nah, teman-teman bisa saja nanti tidak bisa mengikuti di tahap 2 ya, jika teman-teman saat mengisi data tadi ada kesalahan. Nanti kita bahas teman-teman ya, ada informasi apa, tapi seperti biasa ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk 3 kondisi di kartu keluarga ya. Ini tentunya setiap kondisi ini berkasnya beda yang diupload ya. Oke, yang pertama kita pahami dulu ya. Jadi saat pengambilan PIN setelah pengisian data rapor, di sini ada pengisian data keluarga. Nah, yang mana teman-teman bahwa memilih opsi yang sesuai dengan kondisi Anda. Jadi kondisinya mungkin di setiap anak ini beda. Nah, opsi yang Anda pilih ini akan menentukan ya. Jadi akan menentukan jalur pendaftaran yang dapat kalian ikuti. Nah, yang pertama, ini jika yang kalian pilih opsi itu adalah kakak ya, misalkan kalian pilih kartu keluarga, maka kalian nanti bisa mengikuti di jalur pendaftaran ya, di afirmasi, prestasi hasil lomba, prestasi akademik, yonasi, perpindahan tugas orang tua, ini untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga kependidikan. Artinya kalau kalian mengupload di kartu keluarga ini, semua jalur pendaftaran bisa kalian ikuti ya, jika yang kalian gunakan adalah kakak. Yang kedua, jika kalian menggunakan domisili ya, atau SKD, saya keterangan domisili ini untuk pindah tugas orang tua. Jadi nanti ketika kalian memilih di opsi ini ya, di opsi ini 2 ini ya, pindah tugas orang tua, maka kalian nanti hanya bisa mengikuti di jalur perpindahan tugas orang tua ya, ini untuk non kesehatan atau non kependidikan. Terus jalur pindah tugas orang tua ini untuk tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Jadi kalau misalkan nanti di tahap 1 ya, teman-teman ikut ini ya, pakai yang kondisi 2, domisili pindah orang tua. Ketika nanti teman-teman misalkan ikut di tenaga kesehatan misalkan, atau tenaga kependidikan, ataupun mungkin non kesehatan dan kependidikan, ini misalkan tidak diterima ya, maka kalian tidak bisa mengikuti lagi di tahap 2. Tahap 2 ya, atau tahap 3, atau tahap 4, atau tahap 5. Karena apa? Karena kalian pilih ini kondisinya adalah yang diupload adalah kondisi domisili ya, untuk pindah tugas orang tua. Jadi hati-hati. Nah, tapi kalau di kondisi 3 ya, misalkan yang dipilih ini adalah domisili bencana, dari kena bencana alam, bencana sosial, ataupun PES. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti jalur afirmasi, prestasi hasil lomba, prestasi akademik, dan jalur yonasi. Nah, teman-teman ini tidak bisa mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua kalau pilihnya adalah ini ya, domisili bencana alam atau domisili Ponpes. Jadi teman-teman nanti bisa dicek ya, apakah kalian nanti dalam proses pengambilan PIN itu yang diupload SKD ya, surat keterangan domisili atau kartu keluarga. Paham ya? Dan tentunya di setiap kondisi ini ya, di setiap kondisi ini itu berbeda ya berkas yang diupload. Nah, untuk cara ngeceknya bagaimana? Ini tentunya ada di pengajuan PIN. Ya, di pengajuan PIN, teman-teman pilih pra pendaftaran ya. Di sini teman-teman pilih pengambilan PIN ya.
Di sini nanti teman-teman masukkan seperti biasa NPSN, NISN, tanggal lahir dan kartu tanggal kakaknya. Nah, di sini nanti teman-teman ya, yang pertama setelah login, di sini ada pengisian data rapor, terus ada pengisian data keluarga. Nah, di dalam pengisian data keluarga ini, ini terdapat 3 kondisi tadi. Nah, sekarang kita akan lihat ya, ketika kondisinya itu dipilih, ya kondisi 1, 2, 3, 4 tadi dipilih, itu berkasnya beda. Nah, kita lihat yang pertama, jika kalian di dalam pengisian data keluarga, di sini kalian menggunakan kondisi kartu keluarga ya. Jadi kartu keluarga nanti kalau kalian menggunakan kartu keluarga, kalian bisa mengikuti di semua jalur pendaftaran. Paham ya? Kecuali jalur pindah tugas orang tua untuk yang non-nakes dan non-kependidikan. Ini kalau kalian kondisinya pilih di kartu keluarga. Jadi misalkan di tahap 1 tidak diterima, bisa ikut tahap 2, bisa ikut tahap 3, bisa ikut tahap 4, dan bisa ikut tahap 5 ya. Kalau yang diupload adalah kondisi 1 atau kartu keluarga. Nanti kalau kartu keluarga, maka yang diupload ya, di sini yang diupload hanya kartu keluarga saja. Jadi yang diupload hanya kakaknya saja, hanya 1 file saja. Paham ya? Nah, tetapi kalau kalian di kondisi 2, ya, kalau kalian milih di kondisi 2, kondisi 2 itu ada mana? Kondisi 2 itu ada domisili pindah tugas orang tua atau wali. Di sini kalian nanti ya, di sini domisili pindah tugas orang tua wali, teman-teman itu hanya bisa ikut di jalur perpindahan tugas orang tua atau wali saja. Jadi kalau misalkan mau ikut di tahap 2 ya, tahap 3 sampai dengan tahap 5 ini tidak bisa. Karena tahap 2 ini ada akademik, ini ada yunasi, ini ada yunasi, ini ada tahap 5 ya, tahap 4 ini ada 4 adalah yunasi ya, 5 adalah akademik, nilai akademik. Ini teman-teman kalau pakai kondisi 2, domisili pindah tugas orang tua atau wali, teman-teman nanti ketika di tahap 1 tidak diterima misalkan, tidak bisa mengikuti di tahap berikutnya ya, karena hanya ada 3 jalur ini, pindah tugas orang tua, non kesehatan, non pendidikan ya, pindah tugas orang tua, tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Terus berkas yang diupload di sini ada surat mutasi perpindahan tugasnya. Jadi orang tuanya pasti kan punya SK mutasinya ya. Ini diupload. Yang kedua yang diupload adalah SKD. Ya, surat keterangan domisilinya. Jadi ada 2 berkas yang diupload. Ini untuk kondisi 2 tadi. Jadi beda dengan kalau kalian milih KK, yang diupload hanya KK saja. Paham ya? Terus kalau kondisi 3, nah kondisi 3 yang diupload adalah domisili bencana alam atau sosial ya, misalkan terkena bencana. Nah, ini di kondisi 3 ini, kondisi 3 atau kondisi 4 ini ya, kondisi 3 atau kondisi 4. Nah, di sini di kondisi 3 ini kalian bisa mengikuti semua jalur kecuali jalur pindah tugas orang tua. Ya, jadi misalkan tahap 1 nggak diterima, masih ada harapan di tahap 2 sampai tahap 5 ya. Terus nanti yang diupload adalah surat keterangan bencana alam atau bencana sosial. Ini dari BPPD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini dari minta surat di sana, ini diupload di sini. Yang kedua yang diupload adalah surat keterangan domisili. Nah, berarti teman-teman tidak perlu mengupload KK karena yang digunakan adalah kondisi 3. Kena bencana alam atau bencana sosial. Jadi yang diupload adalah 2 file dari BPPD, surat keterangan bencananya sama surat keterangan domisilinya. Paham ya? Terus yang di kondisi terakhir ini di domisili ponpes atau panti ini ya. Nah, jadi yang diupload bukan kakaknya. Nah, di sini yang diupload adalah surat keterangan dari pondok pesantrennya atau dari panti asuhan atau dari panti sosial. Nah, terus kedua yang diupload juga sama, surat keterangan domisili. Jadi tidak yang diupload bukan kakak. Jadi ini nanti akan menentukan jika kalian pilih ini, kalau di tahap 1 nggak diterima masih bisa ikut di tahap 2 ya, tahap 3, 4 atau di tahap 5. Jadi hati-hati dalam memilih kondisi ini. Ya, pastikan kalian itu kondisinya seperti apa. Kalau misalkan menggunakan kakak ya, pakai kakak saja. Misalkan kakaknya kurang dari 1 tahun Pak, ya tidak masalah ya teman-teman, kakaknya kurang dari 1 tahun ya. Kalau alasannya jelas, bisa minta suket ya atau surat keterangan dari desa ya. Nah, tapi kalau ini hati-hati ya. Nah, untuk yang domisili pindah tugas orang tua, nah ini hati-hati. Ini hanya bisa diikuti di jalur ini saja. Paham teman-teman ya, terkait dengan 3 kondisi yang harus kalian pahami. Nah, terus berikutnya, tentu ini tadi ya, jadi ada hubungannya dengan ini tadi ya, di pendaftaran ini. Jadi di tahap 1 itu kan ada ini ya, ada jalur pindah tugas orang tua di sini. Ini hati-hati yang kalau yang diupload adalah SKD atau surat tugasnya dari orang tua. Oke teman-teman ya, cukup
Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.